Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan saya bertanya kepada Anda, apakah profesi Anda seorang guru? Mungkin kebanyakan dari Anda akan mengatakan, oh bukan, profesi saya adalah seorang pedagang, atau seorang petani, atau seorang buruh, atau apa saja. Padahal, sebenarnya apapun profesi Anda adalah seorang guru. Walaupun mungkin bukan merupakan guru formal yang mengajar siswa-siswa di sekolahan. Anda adalah seorang guru. Guru buat siapa? Guru buat anak-anak Anda di rumah Anda. Kalau Anda tahu bahwasanya Anda adalah seorang guru, untuk menjadi seorang tenaga pengajar yang ideal, Anda harus memiliki sekian banyak sifat dan kriteria. Di antara sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru adalah sifat pemberani. Apa maksudnya, Ustaz? Yang saya maksud dengan pemberani di sini adalah, jadilah Anda sebagai seorang yang berani untuk mengakui kesalahan, untuk mengakui kekeliruan, yang mana itu adalah merupakan suatu hal yang manusiawi. Sebagai seorang manusia biasa, kadang dia salah, kadang dia keliru. Maka salah satu sifat guru yang baik adalah manakala dia melakukan sebuah kesalahan, dia tanpa merasa gengsi, tanpa merasa malu, nggak usah ngeles, langsung saja mengakui bahwasanya dia itu salah. Sebab apa? Sebab hal ini manakala Anda berani untuk mengakui kesalahan Anda, maka insya Allah ini akan berdampak baik untuk diri Anda, untuk anak didik Anda, dan juga untuk akhirat Anda insya Allah. Ada baiknya pada kesempatan kali ini kita membaca salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim oleh seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Rafi' ibnu Khadij. Di dalam Sahih Muslim disebutkan, kata Rafi' ibnu Khadij, qadima Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Wahum ya'biruna an-nakhla. Saat itu orang-orang di Madinah, mereka biasa mengawinkan antara kurma atau pohon kurma yang jantan dengan pohon kurma yang betina. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Ma tasnaun?" Kata Nabi SAW, "Apa yang kalian lakukan ini?" Kata para sahabat, "Kami biasa melakukannya, wahai Rasul, mengawinkan antara pohon kurma jantan dengan pohon kurma betina supaya berbuah, wahai Rasul." Kemudian kata Nabi SAW, "La'allakum Lau lam taf'alu kana khairan." Andaikan kalian tidak melakukan hal ini, alias andaikan kalian tidak usah kawinkan, biarkan saja, mungkin bisa jadi lebih baik, kata Nabi SAW. Akhirnya para sahabat pun menjalankan advis atau masukan yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan betul mereka tidak kawinkan. Apa akibatnya? Akibatnya ternyata justru panen kurma pada saat itu gagal. Buahnya tidak berbuah pada berjatuhan. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi SAW dan menyebutkan akibat dari apa yang mereka lakukan manakala menjalankan nasihat atau pengarahan dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Begitu melihat para sahabatnya menyampaikan apa yang terjadi, Nabi SAW berkata, "Innama ana basyarun." Saya adalah manusia biasa. Saya adalah manusia biasa. Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bihi. Kalau saya memerintahkan sesuatu yang mana sesuatu itu adalah merupakan bagian dari agama, maka ambillah, praktekkanlah tanpa ragu. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin fa innama ana basyar. Tapi kalau saya menyampaikan sesuatu yang merupakan atau bersumber dari otak saya sendiri, yaitu dalam perkara-perkara duniawi, maka sesungguhnya saya adalah manusia biasa. Artinya apa? Artinya bisa jadi benar, bisa jadi salah.
Makanya dalam riwayat lain di Sahih Muslim juga, dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian itu lebih paham tentang perkara-perkara duniawi kalian. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sebuah kekeliruan dengan gentle. Beliau mengakui kekeliruan tersebut. Dan beliau tidak berusaha untuk menutup-nutupi kesalahan tersebut atau mencari alasan guna menyamarkan kesalahan itu. Tidak. Nabi SAW langsung mengatakan, "Innama ana bashar," saya itu manusia biasa. Dalam perkara-perkara atau masalah-masalah duniawi, saya berpulang untuk melakukan kesalahan. Dan Masya Allah, apa buahnya? Ya. Buah dari sifat gentle ini, sifat berani mengakui kesalahan ini, tentu akan berbuah sangat baik untuk anak didik, untuk santri, kemudian juga untuk anak-anak kita. Apa buahnya? Buahnya anak-anak kita akan terdidik untuk mau mengakui kesalahan. Sehingga manakala kita mengakui atau anak-anak kita mengakui kesalahan, dia akan mudah untuk diatur. Manakala dia salah, kemudian kita tegur, dia akan mengakui kesalahannya. Beda seandainya kita didik anak kita seperti kita, ya ini malu untuk mengakui sebuah kesalahan. Niscaya anak kita akan menjadi anak yang sulit diatur. Makanya ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang guru besar yang luar biasa tadi, maka generasi yang dididik oleh beliau itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun meneladani Nabi SAW dalam hal itu. Terlalu banyak kisah tentang bagaimana keberanian para sahabat Nabi SAW. Sekali berUmar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kemudian juga sekali berAli bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Bagaimana mereka mengakui kesalahannya manakala mereka melakukan sebuah kekeliruan. Maka Anda sebagai guru, suatu saat Anda melakukan kesalahan, maka ketika anak didik Anda menegur Anda atau mengkritik Anda, terimalah dengan hati yang lapang. Akuilah kesalahan tersebut. Sehingga anak Anda atau anak didik Anda pun akan meneladani Anda dalam hal itu. Sama. Ketika Anda menjadi guru non formal, yaitu sebagai orang tua di rumah Anda, mungkin suatu saat Anda khilaf. Anda mungkin makan sambil berdiri atau minum pakai tangan kiri. Kemudian anak Anda melihat hal tersebut dan menegur Anda. Maka saat itu bukan malah Anda merasa marah, gengsi, merasa malu. Tidak. Justru Anda katakan kepada anak Anda, "Terima kasih nak. Anda telah menegur saya. Dan insya Allah ke depannya saya tidak akan mulai hal tersebut." Sehingga kemudian anak Anda pun akan memiliki sifat yang sama. Dengan seperti itu, manakala Anda menjadi guru yang pemberani, maka Anda akan untung di dunia dan di akhirat. Di dunia, Anda insya Allah akan memiliki anak-anak yang mudah untuk diatur. Di akhirat nanti, Anda akan diselamatkan dengan izin Allah dari siksaan neraka. Karena salah satu calon penghuni neraka adalah orang-orang yang sombong. Dan salah satu kriteria orang yang sombong, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas." Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Semoga saya dan Anda bisa menjadi guru yang pemberani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.